Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indra Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Dashboard Laporan Data Pemasaran, Analisis Kinerja Penjualan Iklan dan Pelanggan. Di sini juga terdiri dari beberapa kelompok. Nama anggota kelompoknya yaitu Sherly Nurul Umah, Silpi Mahera, Siti Nur Aisyah, Suhanda, Rara Anissa Dian Amorte, dan Rohmatu Sadia. Di sini ada pendahuluan. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu memahami kondisi penjualan, efektivitas iklan, dan karakteristik pelanggan secara akurat. Data yang dimiliki perusahaan akan menjadi lebih bermakna apabila dianalisis dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Oleh karena itu, digunakan Dashboard Locker Studio untuk memvisualisasikan data penjualan, iklan, dan pelanggaran agar perusahaan dapat melihat pola, perbandingan, serta kinerja bisnis secara menyeluruh sebagai dasar pengembalian keputusan. Di sini ada rumusan masalah, terbagi menjadi 5. Yang pertama, bagaimana perkembangan penjualan perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, produk apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Yang ketiga, seberapa efektif kegiatan iklan dalam meningkatkan penjualan. Yang keempat, analisis karakteristik pelanggan berdasarkan usia. Yang kelima, analisis karakteristik pelanggan berdasarkan kota. Pendapatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data penjualan yang ditampilkan dalam grafik, terlihat bahwa penjualan perusahaan mengalami peningkatan secara terhadap pada pertengahan periode. Peningkatan ini menunjukkan adanya respon pasar yang positif terhadap produk yang ditawarkan. Namun, pada beberapa periode awal, terlihat penjualan masih relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa strategi penjualan pada periode tersebut belum berjalan optimal dan perlu evaluasi lebih lanjut. Pendapatan per produk. Dari data pendapatan per produk, terlihat bahwa tidak semua produk memberikan kontribusi yang sama terhadap total pendapatan perusahaan. Beberapa produk memiliki nilai pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki produk unggulan yang menjadi sumber utama pendapatan. Sementara produk dengan kontribusi rendah perlu mendapatkan perhatian khusus, baik melalui promosi tambahan maupun penyesuaian strategi penjualan. Nah, selanjutnya biaya iklan dan pendapatan per bulan. Berdasarkan grafik, perbandingan biaya iklan dan pendapatan per bulan, terlihat bahwa pada bulan Januari, biaya iklan berada pada tingkat paling tinggi dan diikuti oleh pendapatan yang juga relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan tersebut, aktivitas iklan memberikan dampak positif terhadap pendapatan perusahaan. Memasuki bulan Februari, biaya iklan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan biaya ini diikuti oleh penurunan pendapatan meskipun tidak sebesar penurunan biaya iklan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa iklan masih mempengaruhi terhadap pendapatan, namun efektivitasnya mulai berkurang. Nah, pada bulan Maret, biaya iklan kembali menurun dan berada pada titik terendah pada periode ini. Pendapatan juga terlihat paling rendah dibandingkan bulan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan biaya iklan yang cukup signifikan berdampak langsung pada menurunnya pendapatan perusahaan. Data ini menunjukkan bahwa pendapatan cenderung mengikuti pola biaya iklan, di mana semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan, semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan. Namun, karena penurunan pendapatan tidak selalu sebanding secara linear dengan penurunan biaya iklan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas iklan belum sepenuhnya stabil dan masih perlu pengelolaan anggaran iklan yang lebih tepat agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Berdasarkan diagram customer ID per usia, terlihat bahwa kelompok pelanggan dengan persentase tertinggi berada pada kategori C005
dengan nilai sekitar 23,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia pada kategori tersebut merupakan segmen pelanggan yang paling dominan dibandingkan kelompok usia lainnya. Posisi kedua ditempati oleh C002 dengan persentase sekitar 21,5%, yang menunjukkan bahwa kelompok ini juga memiliki kontribusi pelanggan yang cukup besar. Nah, selanjutnya kategori C004 berada di posisi menengah dengan persentase sekitar 20,1%, diikuti oleh C003 dengan persentase sekitar 18,8%. Sementara itu, kategori C001 memiliki persentase paling rendah, yaitu sekitar 16%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok usia ini merupakan segmen dengan jumlah pelanggan paling sedikit. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan perusahaan lebih didominasi oleh kelompok usia pada kategori C005 dan C002. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk atau layanan perusahaan lebih sesuai dan lebih diminati oleh kelompok usia tersebut. Sebaliknya, kelompok usia C001 masih memiliki kontribusi yang relatif rendah, sehingga dapat menjadi target pengembangan strategi pemasaran di masa mendatang. Berdasarkan dari diagram 5 kota tersebut, yaitu Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Tangerang, memiliki persentase pelanggan yang sama, yaitu 20%. Ini menunjukkan sebaran pelanggan yang merata, tidak ada kota yang dominan. Produk atau layanan perusahaan diterima baik di berbagai wilayah, serta pemasaran sudah menjangkau kota-kota secara seimbang. Tapi, masih ada peluang memperkuat strategi di kota tertentu untuk meningkatkan pelanggan. Jadi, kesimpulannya adalah hasil analisis menunjukkan bahwa penjualan perusahaan cenderung mengalami peningkatan dengan adanya produk unggulan yang memberikan kontribusi pendapat terbesar. Biaya iklan terbukti berpengaruh terhadap pendapatan, meskipun efektivitasnya belum konsisten di setiap periode. Dari sisi pelanggan, sebaran berdasarkan kota masih relatif merata, namun terdapat kelompok pelanggan berdasarkan usia yang lebih dominan. Secara keseluruhan, data penjualan iklan dan pelanggan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis ke depannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak.